Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hendy Nugraha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 KPIC. Saya di sini akan menjawab terkait ulangan akhir semester mata kuliah Etika Dakwah. Yang pertama, untuk mencapai profesionalisme seorang dai harus memiliki beberapa kompetensi utama. Yaitu tentunya seorang dai harus mempunyai keilmuan yang sangat baik segi keilmuan agama, sosial maupun sains. Menguasai ilmu agama secara mendalam termasuk Al-Quran, hadis, akhlak, serta sejarah Islam. Tentunya lalu mempunyai retorika atau komunikasi, mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa yang sesuai dengan khalayak serta memiliki keterampilan berbicara di depan kepada madu. Lalu memahami kondisi sosial masyarakat dan mampu beradaptasi dengan masyarakat sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat untuk apa yang harus kita sampaikan. Lalu seorang dai juga di zaman sekarang harus mempunyai teknologi karena zaman sekarang bisa menyebarkan ajaran Islam dengan media sosial, yaitu dengan berbagai platform media yang sudah ada. Lalu nomor 2, ekstremisme Islam dan radikalisme serta pemahaman Islam moderat. Itu kenapa Islam ekstremisme mengarah pada radikalisme? Karena interpretasi yang sempit dan literal terhadap ajaran agama. Ekstremis cenderung menganggap pandangan mereka satu-satunya agama yang benar. Jadi sebagai agama Islam, kenapa radikalisme? Karena mungkin menganggap Islam itu adalah ajaran yang paling benar dan menganggap ajaran yang lain salah. Padahal dalam Islam yang baik yaitu tidak menghina agama lain, yaitu mungkin menurut kita ajaran kita yang benar dan menurut agama lain ajaran dia yang benar, tanpa menyalahkan ajaran satu sama lain. Islam moderat adalah pemahaman Islam yang seimbang, toleran, dan inklusif. Islam moderat mendorong perdamaian, menghormati perbedaan, serta mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Lalu bagaimana tarif jasa dakwah? Menurut saya sih, untuk tarif tentunya hal yang wajar untuk dai tanpa ada niat hati yaitu ingin memperkaya diri atau menyombongkan diri. Tentunya kan dakwah adalah tugas yang paling mulia, dilakukan dengan niat ikhlas untuk menyebarkan ajaran agama. Dai juga memiliki kebutuhan hidup, oleh karena itu dai juga mungkin harus bisa menyesuaikan tarif jasa yang diperbolehkan selama dia tidak ada niat untuk memperkaya dirinya. Sebaiknya kalau sebagai dai kita harus memperjelaskan atau mendetailkan harga tarifnya. Karena kan dalam doa juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa tidak akhirat dulu baru dunia? Kenapa dunia dulu baru akhirat? Karena kan untuk mencapai ke akhirat, yaitu mencapai kebahagiaan akhirat, yaitu memperdalamnya atau mempelajarinya di dunia dulu. Seperti kan kita melakukan zakat, melakukan infak kepada orang fakir miskin, membantu satu sama lain kan dengan rezeki, dengan berbuat baik di dunia. Jadi kan di dalam doa juga kita bisa diperjelas bahwa dunia dulu lalu akhirat. Lalu etika humor dalam dakwah. Tentunya humor untuk menarik para jamaah, pastinya banyak seorang dai yang melakukan humor untuk tentunya tidak bosan, tidak ngantuk, mencairkan suasana dan menarik perhatian jamaah.
Namun humor juga harus disesuaikan lah dengan mad'u, tidak menghina atau melakukan pembohongan atau hal yang tidak sopan sehingga menarik daya publik untuk menyeret kepada ketidakbaikan dan asumsi yang buruk. Humor juga harus relevan dengan dakwah atau pesan dakwah yang kita sampaikan sehingga mendukung tujuan utama, yaitu mengajarkan ajaran Islam. Seperti halnya Kanjeng Nabi kepada nenek-nenek yang di akhirat itu tidak ada nenek-nenek, adanya nenek-nenek yang kembali muda. Lalu sosok gaya dakwah salah satu yang ada di tanah air yaitu menurut saya Jerry MZ, yang ciri khasnya yaitu membawa penjelasan yang sangat detail, mampu dipahami, dicerna. Itu karena dikenal juga sebagai dai sejuta umat, kemampuan komunikasinya yang baik, dan beliau juga selalu menggunakan bahasa yang sederhana, humor, sopan santun, serta pendekatan emosional untuk menyentuh hati pendengarnya. Lalu beliau juga suka mempertegas dengan kata betul apa betul. Lalu kontribusi dalam membentuk etika dakwah yaitu menurut saya menjaga akhlak, berinteraksi baik secara langsung maupun di media sosial. Tentunya kita kalau sebagai umat Islam kita harus menjaga akhlak, karena akhlak itu disesuaikan dengan apa yang dikeluarkan dari ucapan kita. Bagaimana seperti Gus Miftah kan secara tidak langsung dia mengeluarkan akhlak aslinya dengan perbuatan atau pembicaraan dia yang halnya yang tidak wajar untuk dibicarakan. Lalu menyebarkan pesan-pesan yang positif dengan sekarang kan media sosial, yaitu dengan menyebarkan tautan di TikTok atau video short yang ada di platform lainnya. Lalu terus belajar mendalami ilmu agama dan meningkatkan cara pencapaian dakwah, karena dakwah juga tidak harus ada di atas panggung atau di tempat yang layak. Dakwah bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja selagi itu baik, selagi itu adalah kebaikan yang selalu diulang-ulang atau mengingatkan kepada kebaikan. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.